Mari jemaat Tuhan seberapa banyak kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan seluruh rekan sahabat jemaat Tuhan yang di rumah, mari saatnya kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Kita sentuh kuat kuasa Roh Kudus, kita masuk dalam dimensi rohnya. Bangkit berdiri dan kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Inilah kita berserah kepada Tuhan. Inilah tanda kita menghormati Dia. Dan biarlah Tuhan turun tangan atas hidup kita. Karena kita tahu bahwa pertolongan kita semua datang daripada pihak Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Biarlah turun atas kita sekalian pada saat ini juga berkat, kasih dan anugerah yang besar, yaitu saat kita berbakti kepada Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap berbakti bersama katakan amin.
adalah Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi setiap hidup kami. Kami masih boleh menerima semua kebaikan-Mu. Kami boleh menerima segala kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami rindu pagi hari ini, kami membawa hati kami mau membawa hidup kami untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Karena kami percaya kemuliaan-Mu sudah Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sudah hadir, dan kami percaya Engkau akan memberkati ibadah kami. Dan biarlah ibadah kami boleh mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu. Kami siap untuk menyukakan hati-Mu lebih lagi. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya hanya untuk Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Amin saudara. Haleluya. Bersukacita. Kita mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Karena ada sukacita transformasi pagi hari ini. Haleluya. Yes. Kita mau berikan suara yang terbaik. Kita mau berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Katakan, dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku dalam semua doa umatnya. Gunung
dan kota benteng kita. Karena Dia Tuhan yang benar. Yes.
membacakan beberapa pengumuman. Tetap ikutilah ibadah streaming melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan kiranya jemaat Tuhan tetap setia, tetap tekun dalam beribadah. Dan ibadah new normal akan diadakan 2 kali saudara. Ibadah pertama jam 7 pagi dan ibadah kedua setengah 10 pagi saudara. Dan diharapkan untuk jemaat Tuhan bisa mengkonfirmasi melalui grup WA untuk kita bisa memastikan Tuhan ketersediaan tempat. Itu berlaku untuk kalau ada yang pindah jam ya saudara. Kemudian untuk seluruh ibadah tematis untuk sementara diliburkan dan menunggu pengumuman selanjutnya. Dan diharapkan untuk jemaat Tuhan tetap melakukan misbah keluarga secara mandiri. Dan jemaat bisa terus mencermati pengumuman grup WA ya saudara, biar kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan untuk kita membutuhkan kamera saudara dan lemari kabinet yang jadi total dana dibutuhkan yaitu 15 juta. Jadi bagi jemaat yang rindu untuk menabur bisa memberikan persembahan melalui amplop khusus atau transfer ke rekening gereja kita dengan memberikan keterangan kamera atau lemari saudara. Ya, itulah demikian pengumuman minggu ini saudara. Dan kita mau merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur kami boleh bersekutu pagi hari ini. Terima kasih tuh buat Tuhan, buat anugerah-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami teringat oleh anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Untuk anak-Mu Jenny, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah tambahkan 1 tahun lagi umur untuk anak-Mu Jenny. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang mau memberkati dengan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Engkau yang memberkati dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan kecerdasan. Dan biarlah Engkau yang mau memakai anak-Mu ini dengan luar biasa, menjadikan anak-Mu ini terang dan garam dunia. Biarlah dunia bisa melihat bahwa anak-Mu ini Tuhan boleh dinyatakan lebih lagi Tuhan, dan nama-Mu boleh dimuliakan lebih lagi Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk dana-dana yang kami butuhkan untuk program gereja, khususnya untuk pembelian kamera dan lemari kabinet. Kami tahu Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya, kami berharap dengan Tuhan yang benar, dan kami percaya tepat pada waktunya kami boleh memiliki Tuhan kamera dan lemari untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini. Biarlah kami boleh melakukan ibadah kami dengan lebih baik lagi, dengan lebih maksimal lagi, dan hanya kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan Tuhan melalui ibadah kami. Dan kami berdoa Yesus untuk pemimpin rohani GBI. Kiranya Tuhan, Kau yang mau nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi, Kau turutkan hikmat, kebijaksanaan. Biarlah Tuhan semua keputusan-keputusan yang hamba-Mu putuskan Tuhan, kiranya semuanya berasal dari Engkau saja. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Dan biarlah Tuhan melalui mereka Tuhan nama-Mu dibesarkan, dimuliakan. Dan kami juga mau berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Engkau mengasihi negara ini, kami percaya Engkau mengasihi kota ini, dan kami percaya Engkau akan berikan kebijaksanaan lebih lagi Tuhan untuk para pemimpin negeri ini, dan hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai warga negara, kami sebagai anak-Mu Tuhan, di situasi seperti ini kami boleh menjadi orang-orang berpengharapan akan Engkau. Kami boleh tetap berpaut pada Engkau Yesus. Dan kami berdoa untuk ibadah raya, untuk BB Kids, untuk YCC, untuk ibadah lansia, untuk PRT yang saat ini belum terlaksana Tuhan. Tapi kami percaya tiba waktunya kami akan bersekutu, kami akan lebih lagi mengenal akan Engkau, membangun iman kami. Dan biarlah nama-Mu boleh dimuliakan Tuhan lewat
ibadah kami, lewat persekutuan yang kami lakukan. Dan kami rindu Tuhan menyenangkan-Mu lebih lagi. Kami rindu Tuhan untuk mengupgrade Tuhan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Karena kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersyukur ada Engkau yang ada di pihak kami, yang ada di sisi kami. Kami bersyukur karena sampai saat ini kami boleh berjalan bersama Engkau. Kami tidak mau takut Tuhan. Kami tidak mau gentar, karena Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta dengan kita. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang benar. Saat ini kami mau buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau lembutkan hati kami. Biarkan kami bertumbuh dalam iman. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Hallelujah.
buat kemenangan yang boleh Engkau sediakan buat setiap kami Tuhan di tempat ini. Kami rindu untuk selalu bersama Engkau Tuhan. Karena dengan bersama Engkau kami bisa melewati segala masalah kami Tuhan. Segala proses boleh kami lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mau duduk siapkan hati kami lebih lagi, pikiran kami mau fokus Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Engkau berbicara lebih pada kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, semua siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat pemusik dan worship leader, luar biasa di ibadah yang kedua ini. Tetap full power. Dan saya sangat merasakan hadirat Tuhan pada siang hari ini Saudara. Saya percaya hadirat Tuhan hadir pada siang hari ini. Amin Saudara. Dan saya mau memperkenalkan diri lagi Saudara. Mungkin tadi yang pagi dan siang ini dua berbeda Saudara ya. Mungkin saudara-saudara kenal saya sebagai teman Yolanda. Ini ada beberapa yang nggak kenal saya. Perkenalkan, saya Joseph Andite. Saya seorang karyawan biasa, saudara, bekerja di perusahaan swasta. Dan saya setiap minggu pelayanan, biasa saya pelayanan mimbar, saudara, di drummer, sebagai drummer biasanya, saudara. Tapi minggu ini atau kesempatan ini saya dipercaya oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan saudara, siang hari ini adalah sejarah yang luar biasa dalam hidup saya. Ini untuk kedua kalinya saudara, saya membawakan khotbah di ibadah raya. Setelah tadi pagi yang pertama, ini yang kedua saudara ya. Ini sejarah pada itu saya. Dan saya sangat senang, saya sangat bersyukur buat kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mau belajar lagi tentang tema yang sudah dikasih sama saya, yaitu tentang peacemaker and hope maker, atau pembawa damai dan harapan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah doa untuk kita semua, doa untuk bangsa, doa dari setiap gereja-gereja saudara. Karena apa? Karena semua orang, semua gereja dan di negara manapun ingin warganya adalah seorang pendamai saudara. Amin saudara. Dan bahkan Tuhan Allah pun saudara rindu kita anak-anaknya menjadi seorang pembawa damai dalam hidup kita saudara. Karena di Matius yang kelima ayat yang ke-9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa yang di sini nggak merasa anak-anak Allah? Ada? Pasti nggak datang ke sini saudara ya. Kalau kita semua datang di sini dan kita berbakti sama Tuhan, kita pasti anak-anak Allah. Amin. Dan seorang anak-anak Allah harusnya punya ciri khas. Dan salah satu ciri khasnya adalah dia harus membawa kedamaian dalam hidupnya. Amin saudara. Itu artinya kita anak-anak Allah. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar tentang satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yang punya kehidupan yang dahsyat. Bahkan dia punya gelar yang luar biasa karena kesetiaannya, karena hatinya, karakternya, sifat-sifatnya yang luar biasa saudara. Kita mau belajar tentang tokoh Yusuf saudara. Yusuf adalah seorang dari Siprus dan dia seorang Lewi saudara. Seorang Lewi atau keturunan Yakub pada zaman itu saudara. Dan dia diberi gelar nama Barnabas oleh para rasul karena sikapnya, karakternya, sifat-sifatnya yang luar biasa saudara. Dan hari ini kita mau belajar tentang Barnabas atau Yusuf.
Saudara, mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai yang ke-37. Kita mau cari tahu, saudara, siapa sebenarnya Barnabas dan apa sih sikapnya sehingga dia dikenal banyak orang, terutama orang-orang yang percaya pada zaman itu, saudara. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara sekalian. Kisah Para Rasul 4 yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian bacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di sini jelaskan tentang Barnabas. Siapa itu Barnabas? Dia adalah seorang Lewi di Siprus. Di pasal yang ke-36 dinyatakan, saudara, yang di sini ada 3 hal yang mau kita pelajari, saudara, tentang seorang Barnabas ini. Tentang teladan-teladannya. Apa aja teladan dari kehidupan seorang Barnabas yang bisa kita petik dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk memuliakan Allah. Bapak Saudara, saya mau ngambil 3 hari ini, saudara, untuk kita bisa sama-sama belajar. Yang pertama, dia memiliki hati yang memberi, Bapak Saudara. Bagaimana seorang Barnabas terlihat memiliki hati yang memberi? Di ayat yang ke-37 jelaskan, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu untuk meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bagi seorang Lewi memiliki sebuah tanah atau sebidang tanah, itu adalah sebuah pusaka buat mereka. Tapi Barnabas mau dengan hatinya, dia mau memberikan tanah itu untuk pelebaran kerajaan Tuhan pada waktu itu, saudara, untuk dibagi-bagikan pada seorang yang membutuhkan, saudara. Dan di sini memperlihatkan betapa dia hatinya tulus untuk memberikan apa yang dia punya kepada orang-orang, saudara. Mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mampu memiliki hati yang sama seperti seorang Barnabas. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mampu memberi atau memberkati orang kalau hidup kita sendiri saja kadang pas-pasan. Ini yang saya rasakan, Bapak Ibu Saudara, untuk seorang karyawan biasa, ya kan? Karyawan biasa, untuk seorang yang punya gaji, masukan di akhir bulan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa merenungkan bagaimana. Kalau berlebihan, is okay, bagi-bagi nggak masalah, ya kan, saudara. Tapi ketika kita kekurangan, apa kita mampu memiliki hati yang memberi, saudara? Saya punya satu quote, saudara, yaitu miliki hati yang bersyukur. Karena apa? Ketika kita bersyukur, kita nggak akan pernah merasa kekurangan, saudara. Amin. Ketika kita memberi, itu artinya kita lebih. Dan ketika kita
nggak bisa memberi, itu artinya kita kekurangan, saudara. Ketika kita mampu untuk memberi, secara iman, kita sudah punya. Sama seperti Tuhan. Tuhan ketika memberkati orang, dia bilang, imanmu, jelas sesuai keimanmu. Demikianlah kita harus punya iman yang besar, saudara. Suatu ketika, Bapak Ibu Saudara, ada seorang sahabat saya, ini seorang yang, bisa dibilang, nggak disukai oleh tetangga-tetangga saya di rumah. Sahabat saya ini dikenal suka menyusahkan. Kalau bahasa Belandanya itu jelehi, tahu enggak saudara? Jelehi. Jadi kalau dia datang itu cuma dua hal, karena dua hal. Satu, minta duit, dua, utang, saudara. Dan utangnya itu nggak pernah dibayar. Dan dia terkenal, saudara, di kampung itu terkenal. Suatu ketika orang ini dekat dengan saya karena masih seumuran dengan saya. Dekat dengan saya, dia minta, bro, boleh enggak saya minta makan gitu. Ayo kita makan, kalau makan itu oke lah ya, enggak kekurangan. Terus suatu ketika Bapak Ibu Saudara, entah ada angin apa, dia datang sama saya, dia bilang, bro, aku pengen usaha roti gitu kan. Pengen usaha jual roti. Aku bisa enggak pakai uangmu? Dan itu jumlahnya besar, saudara. Aku bilang, waduh, ya kalau dikembaliin ya kan, secara manusia saya berkata, wah, jok-jok hilang ya gitu ya kan, nggak bakal dikembalikan. Karena sejarah, histori dia pinjam sama orang-orang, nggak pernah dikembalikan. Apalagi saya pas-pasan, saya mau ngasih pinjam, takutnya hilang. Saya kelaparan gitu kan, udah saya membantu, malah saya jadi pahlawan kesiangan, saudara. Tapi hati kecil nih, nggak tahu kenapa kasih, kasih. Waduh, aku di rumah aku berdoa, Tuhan, kok aku nggak suka jadi orang Kristen tuh kayak gini ya Tuhan ya. Kenapa hati ini selalu nggak connect sama pikiran gitu. Kalau pikiran manusia, bener saudara. Secara manusia saya selalu berpikir, tak kasih hilang piye ya kan. Kalau tak kasih nggak balik piye, saya hidupnya gimana, makan saya gimana, akhir bulan dan sebagainya. Tapi hati itu bilang kasih gitu. Dan saya nggak tahu ada angin apa, saudara, saya kasih. Ya bro, coba usahamu. Bilang gitu. Singkat cerita, dia buka usaha di daerah sana, saudara. Dan puji Tuhan berhasil, saudara. Dia buka kurang lebih hampir 3-4 bulanan, dia jalan terus lancar, saudara. Dan saya bingung mau nagih uang saya gitu, bingung. Aduh piye iki. Uang saya gimana nih? Tak tagih nggak enak, nggak ditagih yo. Saya juga kurang gitu kan. Lalu suatu ketika ya sudahlah. Tuhan, aku mau belajar ikhlas, mau menabur Tuhan, wes bahasanya rohani ya toh, menabur Tuhan. Saya percaya aku punya Tuhan yang nggak berutang. Suatu ketika, saudara, saya sakit, saya masuk rumah sakit, saudara, sakit, dan saya tuh kena, kalau waktu itu divonis infeksi saluran kencing, saudara. Dan anehnya BPJS itu nggak membackup, karena dianggap masih penyakit yang bisa dirawat di rumah, masih dirawat jalan. Dan itu nggak ke backup BPJS, saudara. Dan itu langsung majlek, waduh gitu kan, malah besar lagi gitu. Kok nggak ke backup BPJS gitu. Ya sebagai karyawan biasa ya saudara ya, waduh mulai panik gitu kan. Waduh ini gimana ini, pinjam siapa ini kan. Terus nggak sengaja saya ngobrol telepon sama temanku ini, bikin status, saudara. Tuhan tolong ini, ya itu kebiasaan buruk ya saudara, jangan ditiru. Bikin status, berharap ada yang nolong, saudara. Padahal harusnya saya minta sama Tuhan aja bisa ya kan. Status dengan harapan orang nolong saya, itu nggak baik, saudara. Karena mengandalkan manusia. Dan terus tiba-tiba, saudara, dia bilang, bro kamu ngapain? Saya sakit, bilang gitu. Diopnam gimana?
di rumah sakit Ngalian, aku bilang gitu, di Permata Medika Ngalian. Tunggu aku situ. Wih, orang nih. Beneran apa enggak gitu kan? Tiba-tiba datang dia nyampe sana dan bener saudara, ketika saya pulang, aku bilang sama bagian kasirnya, tunggu ya Pak, saya ninggal KTP dulu, nanti saya ke kantor ambil uang, pikiran saya mau pinjam kantor buat bayar rumah sakit. Saudara. Ternyata udah lunas saudara. Siapa yang bayar nih? Soalnya temanku yang datang cuma temanku yang tadi, yang aku pinjam uang tadi, yang jual roti tadi. Ternyata singkat cerita, dia yang lunasi semua biaya rumah sakit saya saudara. Dan saya merasa, wow, bukan perkara uangnya saudara, tapi saya perkara bagaimana orang ini bisa diproses demikian rupa hingga dia berpikir untuk mengembalikan tanpa saya minta saudara. Kita belajar satu hal saudara di situ, ketika kita menabur pasti kita menuai, amin saudara. Karena ada satu pujian yang menarik saudara, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai, amin saudara. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yes, itu yang saya rasakan Bapak Saudara. Ketika kita menabur, kita memberi, Tuhan gak pernah berhutang selama hidup kita saudara. Amin. Tuhan gak akan pernah biarkan kita tergeletak. Tuhan gak akan pernah biarkan kita kekurangan saudara. Pasti Tuhan tolong. Dan mari kita belajar untuk selalu memberi seperti Barnabas memberi. Lalu yang kedua saudara, apa yang membuat Barnabas bisa dikenal dan luar biasa saudara? Kita akan baca lagi di Kisah Para Rasul yang ke-9. Ayat yang ke-26 saudara. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat dipercaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bahwa Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Barnabas memiliki hati yang mengampuni. Dia mampu untuk mengampuni seorang Saulus, saudara. Kalau kita baca di ayat yang pertama, kenapa Saulus gak bisa dipercaya? Kenapa Saulus gak ada orang yang mau dengerin apa kata Saulus? Yang pertama saudara, sementara itu berkuar-kuar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Inilah sebab kenapa seorang Saulus nggak bisa dipercaya, saudara. Karena dia punya hati yang tidak benar. Dia ingin mengancam orang-orang yang mengikuti Yesus. Dia ingin membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus, saudara, pada zaman itu. Maka dari itu nggak ada satu orang pun yang mau mendekat dengan Saulus. Apalagi mau dengerin, mau deket aja udah nggak berani, saudara. Karena apa? Sama halnya kayak ular marani gebuk, saudara. Kita menyerahkan nyawa kita sama orang, ya kan? Udah tahu dia mau bunuh kita mau deketi, ya kan? Itu kan aneh. Tapi Barnabas, dia punya hati yang tulus untuk mengampuni orang. Dia percaya nih orang udah bener. Dan dia mau ketemu, dia mau dengerin seorang Saulus ini, dia mau jangkau seorang Saulus, saudara. Di ayat itu Barnabas menjelaskan bahwa dia mau, di ayat yang ke-27, Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul.
dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan bicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ini aneh saudara. Kalau bahasa saya nih saudara ya, orang mau bunuh gitu kan, orang ngomong kamu nanti nih ikut Yesus tak bunuh kamu, ya kan? Tiba-tiba aku mau ceritain tentang kamu tentang Tuhan. Itu kan aneh ya saudara ya. Tapi apa sih yang membuat Barnabas bisa percaya? Apa gitu kan? Karena dia tahu panggilannya saudara. Dia nggak pernah takut dan dia melihat ketulusan hati seorang Saulus. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengampuni orang yang sangat menyakiti kita saudara. Sebagai seorang anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, bagaimana kita mampu mengampuni saudara, orang yang benar-benar kita benci, orang yang benar-benar sudah sangat menyakiti kita. Barnabas memberi contoh saudara, dia mampu mengampuni orang yang mau membunuhnya. Dia mampu untuk mau membawa Saulus, yang notabene adalah orang yang sudah sangat-sangat jahat, tapi dia mau menerimanya. Lalu bagaimana dengan kita saudara? Ketika ada orang yang sudah menyakiti hati kita, sudah membuat kita sakit, membuat kita terluka, apakah kita mau mengampuninya saudara? Mari kita renungkan sama-sama. Kita bisa saudara belajar dari kita belajar dari Tuhan Yesus saudara. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk bisa mengampuni saudara. Dia yang seorang raja, dia yang seorang Tuhan, dia mampu melakukan segala hal. Tetapi saudara, dia mau dicaci maki, dihina, bahkan mati di kayu salib saudara. Dan hal yang luar biasa adalah ketika Tuhan Yesus mau mati saudara, apa yang dia katakan? Tuhan, Bapa, ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus masih mendoakan dan masih mengampuni kita, orang-orang yang sudah berdosa saudara. Kita nggak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mau mengampuni kita dan mengasihi kita saudara. Bukankah kita anak-anaknya Bapak Saudara? Harusnya kita mewarisi dong, ya kan? Mewarisi sikap-sikap Tuhan Yesus. Seperti Barnabas yang mau mengampuni, kita pun harus belajar mengampuni saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Matius 8 yang ke-12, Matius 8 yang ke-22, dikatakan bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. 77 kali. Banyaklah saudara ya. Nah, itu katakan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali untuk mengampuni orang saudara. Sama seperti Yesus sudah memberikan teladan buat kita, Barnabas juga memberikan teladan buat kita untuk mengampuni Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar untuk sama-sama untuk membuka hati yang sebesar-besarnya kepada orang yang sudah menyakiti hati kita atau jahat kepada kita saudara. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu waktu Tuhan untuk orang itu saudara. Tugas kita kapasitas kita hanya untuk mengampuni saudara. Amin. Kita masuk ke yang ketiga saudara, yang terakhir. Apa sikap yang ketiga seorang Barnabas? Yaitu memiliki hati yang memuridkan. Di ayat yang ke-11, pasal ke-11, ayat yang ke-25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu, dan untuk pertama kalinya disebut Kristen saudara. Di sini Barnabas enggak hanya mengampuni Saulus,
tapi dia juga menjangkau, bersahabat karib, dan memuridkan seorang Saulus. Sehingga seorang Saulus menjadi seorang penulis yang luar biasa dan berdampak dalam kehidupan kita sekarang ini, saudara. Ya, kita kenal Tuhan melalui mereka, saudara. Dan Barnabas memberi contoh bagaimana kita seharusnya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak-anak Allah, kita harus mampu menjangkau orang. Kita harus menjangkau orang di luar kita, saudara, yang mungkin jahat atau mungkin baru kita kenal, kita harus jangkau, saudara. Dan saya percaya, saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang punya misi untuk pergi keluar, untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar, saudara. Bukan hanya menjangkau di dalam, tapi menjangkau di luar, saudara. Karena sama yang dilakukan Barnabas, dia memuridkan satu orang untuk orang itu memuridkan kembali, saudara. Dengan demikian, maka nama Tuhan akan dipermuliakan oleh banyak orang, saudara. Kita belajar bagaimana kita bisa untuk setia dengan satu orang dan kita mendoakan dia, kita coba mengajar dia, kita coba kenalkan satu pribadi, saudara. Ketika saya ke daerah-daerah, saudara, saya bertemu dengan seorang anak muda yang bisa dibilang enggak percaya Tuhan, saudara. Tapi ketika saya datang, saya enggak mau mengkristenkan dia. Yang saya lakukan ya sederhana, saudara, yaitu mengenalkan pribadi Tuhan Yesus. Bro, aku mau kenalin sama pribadi yang luar biasa. Dia orang yang sudah nolong saya. Dia orang yang sudah bisa bikin saya hidup lebih lagi. Dia orang yang bisa kasih saya semuanya. Bahkan hidup saya lebih bermakna, berwarna. Kamu mau tahu enggak siapa itu? Ya kan? Dia pasti penasaran, saudara. Aku kasih tahu, dia adalah Yesus. Kamu mau tahu Yesus siapa? Nanti kita ngobrol lagi. Saya mulai belajar untuk memuridkan dia. Kita kenal, kita jalan berdua. Dan singkat cerita, saudara, dia kenal Tuhan Yesus. Dan dia mau tahu terus tentang Tuhan Yesus. Demikianlah yang diajarkan oleh seorang Barnabas pada Saulus. Yang mengenalkan seorang Saulus ini kepada Tuhan Yesus. Sehingga seorang Saulus ini punya pengenalan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Dan dia menjadi seorang yang luar biasa sebagai penulis Alkitab yang luar biasa, saudara. Kiranya saudara, Tuhan Yesus memberi amanat agung bagi setiap orang percaya, saudara, untuk memiliki hati yang memuridkan dan bersedia membimbing sesama agar bertumbuh secara rohani dan semakin serupa dengan Kristus, saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita mau belajar menabur dan memberi. Lalu yang kedua, kita mau belajar untuk mengampuni, membuka hati kita lebih lagi, saudara, untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita dan orang yang kita benci. Dan yang ketiga, kita mau belajar untuk mengenalkan pribadi Tuhan Yesus, untuk memuridkan orang, sehingga biar nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidupnya, saudara. Amin. Mari saudara kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Kalau Tuhan Yesus, Tuhan Allah sudah berperkara dalam kehidupan seorang Barnabas, saudara, Tuhan Yesus juga bisa berperkara dalam kehidupan saya dan setiap saudara yang hadir di tempat ini dan dimanapun saudara-saudara yang di rumah yang menonton streaming ini. Setiap kita punya rencana. Tuhan selalu punya rencana yang dahsyat dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan merancang kita bukan jadi pribadi yang biasa-biasa aja, tapi Tuhan merancang kita menjadi pribadi yang luar biasa. Mari saudara kita tuai, mari saudara kita mulai membuka diri kita.
Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Yang kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Inilah. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita muji Tuhan lebih lagi. Tanyakan hujan angin matikan. Tuhan sedang melawan umatnya. Ada sudah mengulik saudara. Mari kita Tuhan siap untuk dituan. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Yang kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Inilah. Sekali lagi, mari katakan kemuliaan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Inilah. Katakan Indonesia ini. Indonesia ini selamatkan ya Tuhan. Katakan kota Semarang ini. Kota Semarang ini selamatkan ya Tuhan. Inilah aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan rindu. Kami terus ada Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami terus untuk punya bersaksi sebagai hidup kami Tuhan. Kami mau bersaksi sebagai anak-anak Allah dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu untuk terus menabur Tuhan. Biarlah dengan kita menabur, nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Dan biarlah kami belajar untuk mengampuni Tuhan. Gak mau nunggu nanti Tuhan. Sekarang juga Tuhan, ketika kami tahu ada orang yang kami benci, kami mau datangi dan kami mau mengampuni dia Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengampuni, maka Tuhan akan disukakan. Kami juga mau belajar untuk memuridkan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa perintah-Mu untuk kami pergi menjadikan bangsa murid-Mu Tuhan. Dan kami mau mulai dengan satu pribadi Tuhan. Kami mulai dengan jumlah yang kecil, kami mau memuridkan satu orang. Satu orang saja percaya Tuhan, satu orang kenal Tuhan secara pribadi, maka Engkau dengan disukakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Mungkin anak muda selesai Tuhan, tapi
Karena percaya Engkau belum selesai dalam kehidupan kami. Kami mau minta Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, kiranya Engkau terus Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Engkau terus jagai kami Tuhan. Engkau akan tarik kami lebih keras lagi ketika kami mulai jauh daripadamu Tuhan. Dan Engkau akan terus tegur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan, kami menyerahkan segala aktivitas kami selanjutnya. Kehidupan kami, pekerjaan kami, sekolah kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau serahkan segalanya dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Mari kita kembali tunduk kepala, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, berkati hamba-Mu Dito yang sudah memberikan firman. Kami dikuatkan, kami diteguhkan melalui pembelajaran pagi hari ini. Bersyukur bahwa Engkau memberikan kami contoh yang baik melalui kehidupan seorang Yusuf yang disebut dengan Barnabas, seorang yang membawa damai karena dia adalah orang yang mau memberi, mau mengampuni, dan mau memuridkan sekalipun satu orang. Dan tidak banyak karena ketidakmampuan dia dalam mengajar. Dia tidak takut kehilangan jemaat di Antioquia. Maka dia mengajak Paulus untuk mengajar selama 1 tahun. Dan di Antioquia lah maka kami disebut sebagai Kristen. Hingga saat ini kami adalah Kristen. Sebutan yang mulia karena kami adalah pengikut Kristus. Kristus, Engkau adalah Raja Damai, dan kami mau menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kami, dari lingkungan kehidupan kami, mulai dari keluarga kami, dari orang yang terdekat kami. Kami ingin meneladani Barnabas. Berkat-Mu atas anak-Mu Dito Tuhan. Diberkati pekerjaannya, diberkati seluruh aktivitas kehidupannya, diberkati apa yang menjadi kerinduan hatinya, diberkati cita-cita dan masa depannya. Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi kekuatan. Tambahkan Tuhan terus inspirasi-Mu, sehingga di waktu yang ke depan kami boleh mendengarkan kebenaran firman kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekarang biarlah hamba-Mu mengangkat tangan pada pagi hari ini. Menjelang siang ini Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang berbakti dengan tulus hati masuk ke rumah Tuhan. Anak-anak-Mu memuji, menyembah, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu yang kudus, menikmati bait-Mu, mendengar kebenaran firman. Kami percaya setiap benih firman tidak akan pernah sia-sia, akan menghasilkan buah iman yang bertumbuh, mengalahkan segala persoalan. Karena kami percaya Tuhan, kami hidup sebagai pemenang. Maka Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu ini dengan damai sejahtera. Diberkati dengan hati yang penuh sukacita. Diberkati dengan hati yang gembira. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas setiap anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Dengan mengangkat mereka terus naik, tidak pernah turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Janji-Mu, penyertaan-Mu atas kami menetapkan langkah hidup kami. Engkau melihat perbuatan tangan mereka ya Tuhan. Mereka dengan tulus hati mempersembahkan kurban syukur, taat dalam persepuluhan. Dan setiap pemberian yang mereka berikan untuk korban pekerjaan Tuhan di tempat ini, Engkau akan lipat gandakan. Tuhan, Engkau memberkati buah tangan setiap kami dan membuat hidup kami berhasil serta beruntung. Dan dimanapun kami berada, kami menemukan padang rumput yang hijau, menikmati aliran air-Mu yang tenang. Dalam nama Yesus saya berdoa, Engkau sejahterakan anak-anak Tuhan pagi hari ini. Tuhan nyatakan kasih setia, sehingga Engkau memberkati keluarga kami menjadi keluarga yang sukses, keluarga yang berbahagia.
diberkati dengan keturunan yang kuat perkasa di muka bumi ini. Allah nyatakan kasih setia sehingga hidup anak-anak Tuhan terlindungi oleh kuasa Tuhan yang dahsyat. Bapa di surga, kamu berdoa, biarlah mereka bukan sekedar diberkati, mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik-baik kami. Jemaat Tuhan, dengan Engkau bangkit berdiri di hadapan Allah dan mengangkat tanganmu lebih tinggi. Setiap rekan-rekan yang di rumah yang beribadah bersama, angkatlah tanganmu, biarlah Tuhan Engkau menghormatinya. Yang ada bersama-sama dengan kita, Dia sanggup menolong, Engkau yang Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan segala sakit kita, menyertai kita. Oleh sebab itu, dengan mengingat hari Sabat ke depan, sekarang Engkau boleh pulang ke rumahmu masing-masing, kembali dalam aktivitas hidupmu, pekerjaan, usaha dagang, bisnis yang kau tekuni, kembali dalam pendidikan yang kau tekuni, dan pulanglah bawalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati bersama katakan amin. Mari kita bersyukur. Selamat hari Minggu, selamat hari Sabat, dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.